Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Wahai para hamba Allah subhanahu wa ta'ala, hati-hatilah terhadap kezaliman, karena hal itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Kezaliman akan menghitamkan hati dan wajah. Hati-hatilah dengan doa orang yang dizalimi. Hati-hatilah dengan tangisan orang yang dizalimi. Hati-hatilah dengan kesedihan hati orang yang dizalimi. Seseorang tidak akan meninggal dunia sampai ia memaafkan orang yang menzaliminya, melihat kematiannya dan warna hitam pintunya, melihat anak-anaknya menjadi yatim, semua hartanya diambil, serta kekuasaannya beralih kepada selainnya. Jika seorang mukmin telah menjadi sosok yang suka menolong dengan ikhlas, biasanya ia tidak dibalas dengan keburukan, tetapi diganjar dengan kebaikan. Ia tidak dihinakan dan orang-orang tunduk kepadanya. Ia tidak pula menyerah kepada tangan-tangan pelaku kezaliman. Ada sekelompok orang yang memiliki sisa-sisa dosa, kemudian mereka menyucikan diri dengan berbagai ujian dan musibah, sehingga di akhirat mereka mendapatkan derajat yang tidak akan pernah didapatkannya kecuali dengan semua itu. Kalian harus ridho terhadap qada dengan tetap menjalankan semua hukum zat yang maha bijaksana, serta melaksanakan semua amal soleh dalam segala keadaan, baik ketika sengsara maupun senang, baik menyukainya maupun membencinya. Sebagian ulama berkata, barang siapa tidak ridho dengan qadanya, maka tidak ada lagi obat kebodohannya, dan yang diqadakan itu akan tetap terjadi, baik hamba itu murka maupun ridho. Celakalah dirimu, wahai orang yang menentang qadanya. Janganlah melakukan tindakan yang sia-sia terhadap qada, karena tidak ada seorang pun yang mampu menolak dan melawannya. Serahkan, maka kamu akan tenang. Malam dan siang, apakah kamu mampu menolak keduanya? Bila malam datang,
maka tetap akan menghampiri, baik kamu benci maupun suka. Begitu juga dengan siang, pasti akan datang tanpa keinginanmu. Begitu juga halnya dengan qada dan qadarnya mengenai kebaikan dan keburukanmu. Jika kefakiran menghampirimu, maka terimalah dan tunggulah kekayaan. Bila sakit menghampiri, maka terimalah dan sambutlah kesembuhan. Jika datang sesuatu yang kamu benci, maka terimalah dan sambutlah sesuatu yang kamu suka. Sambutlah sakit, kefakiran, dan gagalnya berbagai tujuan dengan hati yang tenang. Janganlah menolak qada dan qadarnya, karena kamu akan hancur, keimananmu akan hilang, hatimu akan keruh, dan relung jiwamu akan mati. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, Aku adalah Allah yang tiada Tuhan melainkan Aku. Barang siapa menyerahkan dirinya kepada qadaku, bersabar menghadapi ujianku, dan bersyukur terhadap nikmatku, maka aku menetapkannya di sisiku sebagai seseorang yang siddiq, dan aku akan mengumpulkannya bersama orang-orang yang siddiq. Barang siapa yang tidak menyerahkan dirinya terhadap qadaku, tidak bersabar menghadapi musibahku, serta tidak mensyukuri nikmatku, maka carilah Tuhan selainku. Jika kamu tidak ridho dengan qadanya, tidak sabar menghadapi ujiannya, serta tidak mensyukuri nikmatnya, maka tidak ada Tuhan bagimu. Carilah Tuhan selainnya, dan tentunya tidak ada Tuhan selain Allah. Bila kamu ingin tercatat sebagai hamba Allah, maka ridholah dengan qadanya. Berimanlah dengan qadar, entah baik maupun buruk, manis maupun pahit. Sesuatu yang menimpamu bukanlah untuk membuatmu bersalah, dan sesuatu yang membuatmu bersalah bukanlah untuk membuatmu terkena musibah. Bila kamu sudah mewujudkan keimanan, maka kamu sudah melangkah menuju pintu kewalian. Ketika itu, kamu akan menjadi salah seorang pasukan Allah yang mewujudkan ubudiyah kepadanya. Tanda seorang wali adalah sesuai dengan kehendak Tuhannya dalam seluruh keadaan.
Semuanya sesuai dengannya tanpa perlu kata-kata kenapa dan bagaimana, disertai dengan menjalankan semua perintah dan meninggalkan segala larangannya. Maka dari itu tidaklah salah jika kedekatannya abadi bersama Allah. Ia menjadi dada tanpa punggung, dekat tanpa kejernihan dan kekeruhan, serta kebaikan tanpa keburukan. Wahai anakku, kamu sama sekali belum meluruskan keislaman. Maka bagaimana mungkin kamu bisa menjadi seorang mukmin? Kamu sama sekali belum meluruskan keimanan. Maka bagaimana kamu akan menjadi orang yang yakin? Kamu sama sekali belum meluruskan keyakinan. Maka bagaimana kamu akan menjadi sosok yang bijaksana, wali dan badal? Kamu belum menguasai ilmu ma'rifat, kewalian dan badal. Maka bagaimana kamu akan menjadi pencinta yang wujudnya fana karena Allah? Bagaimana kamu menamakan dirimu seorang muslim, sementara Al-Quran dan Sunnah yang sudah ditetapkan sebagai hukum bagimu tidak kamu amalkan? Barang siapa yang mencari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan mendapatinya. Barang siapa yang berjihad di jalannya, maka dia akan memberikan petunjuk kepadanya. Karena dia berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah zat yang zalim, tidak menyukai kezaliman, serta tidak pernah menzalimi hambanya. Dia memberi tanpa ada sebab apapun. Maka bagaimanakah bila ada suatu penyebab? Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran Surat Ar-Rahman ayat 60.
barang siapa yang memperbaiki amalnya di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berbuat baik kepadanya di dunia dan akhirat. Tidak ada yang menghalangi kalian untuk menaatinya dan menauhidkannya kecuali dosa-dosa kalian, kejahilan kalian, kehancuran agama kalian, dan kehormatan kalian. Tidak lama lagi penyesalan akan menghampiri kalian. Dengarkanlah ayat-ayat Al-Quran dengan pendengaran hati kalian. Tinggalkan semua pintu dan tetaplah berada di depan pintu Tuhan kalian. Karena Allah adalah penyibak segala mudarat dan pengabul doa orang yang membutuhkan apabila berdoa. Bersabarlah bersamanya, maka kalian akan melihat kebaikan. Bersyukurlah kepadanya jika Dia mengabulkan doa kalian. Bersabarlah bila pengabulan doa kalian terlambat. Keberanian itu adalah sabar sesaat. Wahai zat yang menyibak mudarat dan ujian, sibakkanlah mudarat dan ujian kami, karena Engkaulah yang mengabulkan doa orang yang membutuhkan apabila ia berdoa. Wahai zat yang melakukan apapun yang diinginkannya, wahai zat yang mampu melakukan segala sesuatu dan maha kuasa, wahai zat yang maha mengetahui segala sesuatu, Engkau mengetahui semua kebutuhan kami. Engkau mampu memberikannya. Engkau mengetahui aib-aib dan dosa-dosa kami. Engkau mampu menghapus dan mengampuninya. Janganlah memberikan kami kepada selain-Mu. Janganlah menyerahkan kami kepada selain-Mu. Janganlah mendorong kami ke pintu selain-Mu, dan janganlah menolak kami kepada selain-Mu. Amin.